Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my English class dengan saya Ibu Debbie. Hi, how are you today? Apa kabar kalian hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan tetap semangat untuk belajar. Okay class, today we will study about healthy lifestyle. Jadi kali ini kita akan belajar tentang healthy lifestyle atau gaya hidup sehat. What is healthy lifestyle? Healthy lifestyle is a lifestyle which includes activities and habits that encourage the development of total physical, mental, and spiritual fitness and which reduce the risk of major illness. Jadi, gaya hidup sehat adalah gaya hidup yang mencakup kegiatan dan kebiasaan yang mendorong perkembangan kebugaran fisik, mental, dan spiritual secara menyeluruh, dan yang mengurangi risiko penyakit serius. Seperti itu kira-kira pengertian dari gaya hidup sehat. Jadi gaya hidup sehat itu terkait tidak hanya dengan fisik saja, tetapi selain fisik juga mental dan spiritual. Oke, selain healthy lifestyle, kali ini kita juga akan belajar tentang procedure text atau teks prosedur yang ada kaitannya dengan tema healthy lifestyle. Apa saja yang akan kita pelajari pada pembahasan kali ini? Number one, the definition, pengertiannya. Number two, social function, fungsi sosial. Number three, types of procedure text, tipe-tipe teks prosedur. Number four, generic structure, struktur teks. Number five, language features, ciri kebahasaan. And number six, examples, contoh-contoh. Okay, let's begin. Number one, the definition. What is a procedure text? A procedure text is a type of text that is written to explain how to do something. Jadi teks prosedur itu adalah sebuah tipe teks yang ditulis untuk menjelaskan bagaimana melakukan sesuatu. Next, number two, the social function of procedure text. Jadi fungsi sosial dari teks prosedur ini adalah to describe how something is made or done through a sequence of steps. Jadi, fungsi sosial dari teks prosedur adalah to describe, mendeskripsikan bagaimana sesuatu itu dibuat atau dilakukan through a sequence of steps, melalui serangkaian langkah. Jadi, mendeskripsikan bagaimana sesuatu itu dibuat atau dilakukan melalui serangkaian langkah. Next, number three, types of procedure text. Tipe-tipe dari teks prosedur yang akan kita bahas kali ini ada 5. Number one is tips. Number two is food receipts. Number three is manuals. Number four, directions. And number five, rules. Tips. Tips terkait dengan bagaimana sesuatu itu akan lebih baik dilakukan jika mengikuti urutan dari langkah-langkah. Next, nomor 2 ada food receipts. Food receipts itu terkait dengan resep-resep makanan atau minuman. Yang ketiga, manuals. Manuals adalah instruksi bagaimana sesuatu itu dikerjakan. Number 4, directions. Directions adalah memberikan arahan kepada orang lain tentang bagaimana sesuatu itu harus dicapai ya. Misalnya memberikan arahan
tentang bagaimana menemukan sebuah lokasi. Itu juga bisa termasuk teks prosedur, memberikan arahan. Next ada rules. Rules itu adalah aturan yang mengatur tentang hal-hal yang boleh dilakukan dan hal-hal yang tidak boleh dilakukan. Next, generic structure atau struktur teks dari teks prosedur. Apa saja? Okay, number 1 is goal or title. Number 2, materials. Number 3, steps. Jadi ada 3 struktur teks dari teks prosedur. Yang pertama adalah goal or title. Goal or title is the aim of the text. Jadi ini adalah tujuan dari teks tersebut. Yang kedua, materials. List of materials or equipments to be used or needed for the procedure. Jadi materials di sini adalah daftar dari bahan-bahan atau alat-alat yang digunakan atau dibutuhkan dalam prosedur tersebut. Jadi di sini bisa bahan atau bisa alat atau bahkan bisa keduanya, tergantung dari tema teks prosedur tersebut. Jika terkait dengan bahan makanan, berarti kita menyebutnya dengan bahan-bahan. Kalau terkait dengan manuals atau cara mengoperasikan sesuatu, berarti itu kita memerlukan equipments atau peralatan. Yang ketiga ada steps or direction to do. Jadi ini adalah langkah-langkah yang harus diikuti secara kronologis agar kita bisa membuat atau melakukan suatu hal. Next, selanjutnya adalah language features atau ciri kebahasaan dari teks prosedur. Yang pertama adalah imperative sentence atau kalimat imperatif. Yang kedua menggunakan simple present tense. Yang ketiga menggunakan conditional sentence atau kalimat pengandaian tipe pertama. Yang keempat action verbs, kata kerja aksi. Yang kelima specific vocabulary, kosakata yang spesifik. Yang keenam connectives atau kata penghubung. Dan yang ketujuh adverbs atau kata keterangan. Kita mulai dari imperative sentence. Nanti yang akan kita pelajari imperative sentence itu ada 2, positif imperatif dan negatif imperatif. Yang kedua ada simple present tense. Simple present tense ini adalah tenses yang menyatakan kejadian yang menjadi kebiasaan, fakta, atau kebenaran umum. Yang ketiga ada first conditionals atau kalimat pengandaian tipe pertama yang membicarakan tentang kemungkinan terjadinya sesuatu, baik di masa sekarang maupun di masa yang akan datang. Yang keempat ada action verbs atau kata kerja aksi atau bisa disebut dengan command verbs. Action verbs to start most sentences, jadi untuk kata kerja aksi ini hampir ada di seluruh kalimat dari teks prosedur. Yang kelima adalah specific vocabulary. Specific vocabulary based on the context. Jadi ada kosakata-kosakata yang khusus yang dipakai dalam sebuah konteks yang dibahas. Yang keenam ada connectives, words or phrases that link different parts of a text. Jadi bisa berupa kata atau frase yang menghubungkan bagian-bagian yang berbeda di dalam sebuah teks. Dan yang terakhir ada adverbs. Adverbial phrase to add
detailed information about how, where, and when. Jadi, ada frase kata keterangan yang bisa ditambahkan untuk memberikan detail informasi tentang bagaimana, di mana, dan kapan. Kita akan bahas satu persatu, mulai dari imperative sentence. Imperative sentence atau kalimat imperatif, di sini ada positive imperatives dan negative imperatives. Apa perbedaannya? Untuk positive imperative, we use positive imperatives to ask someone to do something. Jadi kita menggunakan positive imperatif untuk meminta seseorang melakukan suatu hal. Bentuknya ada dua, yaitu command and request. Command artinya perintah dan request artinya permintaan. Untuk strukturnya, positive imperatives dimulai dengan kata kerja bentuk pertama. Jadi imperative sentence itu sebetulnya adalah kalimat yang dia itu dimulai dengan kata kerja bentuk pertama. Tidak seperti struktur kalimat pada umumnya di mana kalimat itu dimulai dengan subjek. Untuk imperative sentence atau kalimat imperatif, dia dimulai dengan kata kerja bentuk pertama. Kemudian diikuti dengan objek, diikuti adverb jika ada. Untuk command dan request ini, strukturnya sama. Lantas apa yang membedakan command dengan request di dalam kalimat yang muncul? Perbedaannya yang pertama, biasanya untuk command tidak ada kata tambahan seperti kata please. Kalau untuk request, biasanya ada kata please yang bisa diletakkan di awal kalimat maupun di akhir kalimat. Jadi tentang penambahan kata please. Command tidak ada, request ada. Perbedaan yang kedua adalah pada intonasi ucapannya. Untuk command biasanya intonasinya datar atau lebih tinggi, karena ini memberikan instruksi atau menyuruh. Sedangkan untuk request, karena ini berupa permintaan, sehingga intonasinya lebih rendah. Seperti itu. Examples, contohnya, brush your teeth after meal. Brush your teeth after meal. Sikat gigimu setelah makan. Itu contoh dari command. Close the door, please. Close the door, please. Tutup pintunya, tolong. Atau bisa diterjemahkan, tolong tutup pintunya. Itu contoh dari request atau permintaan. Yang kedua ada negative imperatives. We use negative imperatives to ask someone not to do something. Jadi kita menggunakan negative imperatif untuk meminta seseorang tidak melakukan suatu hal. Jadi berbeda dengan yang positif tadi ya. Kalau yang positif tadi itu meminta seseorang melakukan suatu hal, kalau ini meminta seseorang untuk tidak melakukan suatu hal. Bagaimana dengan strukturnya? Untuk strukturnya dimulai dengan kata don't, jangan, atau bisa dengan kata never, tidak pernah. Kemudian diikuti oleh kata kerja bentuk pertama, diikuti dengan objek dan kata keterangan jika ada. Examples, contohnya, don't smoke, jangan merokok. Don't diikuti dengan verb 1, smoke. Untuk contoh kalimat ini tidak ada objek dan tidak ada kata keterangannya. Contoh kedua, never come late. Jangan pernah datang terlambat. Di sini menggunakan kata never yang diikuti dengan kata kerja bentuk pertama, yaitu kata come. Next,
Kita juga bisa menggunakan kata stop untuk menyatakan negatif imperatif, tapi untuk penggunaan kata stop di sini dia diikuti dengan verb ing. Contohnya adalah stop smoking, berhentilah merokok. Itu tadi perbedaan yang cukup jelas antara positif imperatif dan negatif imperatif dalam teks prosedur. Kita lanjut ke ciri kebahasaan yang kedua. Ciri kebahasaan yang kedua adalah penggunaan simple present tense. Jadi, ciri kebahasaan teks prosedur yang kedua adalah penggunaan simple present tense. Tadi sudah sedikit saya singgung mengenai pengertian dari simple present tense. Expresses an activity that becomes a habitual action, facts, and general truth. Jadi, simple present tense adalah tenses yang dipakai untuk menyatakan sebuah aktivitas yang menjadi kebiasaan, fakta, maupun kebenaran umum. Bagaimana dengan strukturnya? Untuk struktur kalimat simple present tense ada dua, yaitu struktur yang verbal dan non-verbal. Perbedaannya adalah untuk struktur yang verbal, dia menggunakan kata kerja asli dalam kalimatnya. Bisa dilihat dari struktur kalimat tersebut, setelah subjek diikuti dengan kata kerja bentuk pertama. Bisa diikuti dengan S atau ES, bisa diikuti objek dan kata keterangan. Untuk kalimat positifnya. Untuk kalimat negatifnya, dimulai dengan subjek, diikuti oleh auxiliary baik do maupun does, tergantung dari subjeknya ya. Jika subjeknya itu adalah he, she, dan it, maka dia menggunakan auxiliary does. Selain itu, untuk subjek they, we, I, dan you menggunakan auxiliary do. Kemudian diikuti dengan not, diikuti dengan kata kerja bentuk pertama, objek, dan adverb. Untuk kalimat tanya dimulai dengan auxiliary do atau does, dipilih sesuai dengan subjek yang mengikutinya. Kemudian diikuti oleh subjek, kata kerja bentuk pertama, objek, dan kata keterangan. Itu tadi untuk struktur yang verbal, menggunakan atau mempunyai kata kerja asli. Untuk struktur yang non-verbal, dia tidak memiliki kata kerja asli sehingga dia memerlukan kata kerja bantu. Untuk rumusnya, kalimat positif dimulai dengan subjek, diikuti dengan to be, is, am, atau are yang disesuaikan dengan subjeknya. Jika subjeknya adalah he, she, dan it, maka auxiliary-nya is. Jika subjeknya I, maka auxiliary-nya atau to be-nya adalah am, dan untuk subjek they, we, you menggunakan to be, are. Diikuti dengan non-verb dan adverb. Perlu diingat bahwa non-verb itu terdiri dari 4, yaitu ada kata benda atau noun, yang kedua ada adjektif, kata sifat, yang ketiga ada adverb, kata keterangan, dan yang keempat ada possessive atau kepemilikan. Untuk kalimat negatif dari simple present tense pola nonverbal dimulai dengan subjek, kemudian diikuti oleh to be, is, am, atau are, diikuti not, kemudian diikuti non-verb, dan adverb jika ada. Untuk kalimat tanya dimulai dengan to be, is, am, are,
yang disesuaikan dengan subjeknya, kemudian di depannya ada subjek, kemudian diikuti non-verb dan adverb kalau ada. Bagaimana keterangan waktu di dalam simple present tense? Keterangan waktu pada simple present tense yang biasa dipakai itu adalah kata every, yang berarti setiap. Yang kedua bisa menggunakan nama hari yang belakangnya diikuti kata s. Hal itu menunjukkan di tiap-tiap hari yang sama, misalnya kata on Fridays, berarti di tiap-tiap hari Jumat. Dan yang ketiga bisa menggunakan adverb of frequency, kata keterangan tingkat keseringan, misalnya kata often, yang artinya sering, ada usually, biasanya, ada seldom, jarang, ada rarely, sangat jarang, dan never, tidak pernah. Bisa dipakai sebagai keterangan di dalam kalimat dengan struktur simple present tense. Mari kita lihat contohnya. Yang pertama adalah Sarah sweeps the floor twice a day. Sarah menyapu lantai 2 kali dalam sehari. Di sini kata Sarah, subjek Sarah, di depannya adalah kata kerja bentuk pertama sweep yang diikuti dengan tambahan kata s. Yang kedua ada on Fridays, I visit my grandparents in Central Java. On Fridays, di tiap-tiap hari Jumat, saya mengunjungi kakek nenek saya di Jawa Tengah. Subjek I diikuti dengan kata kerja bentuk pertama visit tanpa ada tambahan s atau es. Yang ketiga, he is happy in studying English. Dia senang belajar bahasa Inggris. Nah, di sini kalimatnya menggunakan auxiliary is atau to be is yang diikuti kata sifat happy. Itu ciri kebahasaan dari teks prosedur yang kedua tentang simple present tense. Oke, next. Language features of procedure text, ciri kebahasaan dari teks prosedur yang ketiga yaitu first conditionals. First conditionals adalah kalimat pengandaian tipe pertama. Apa itu kalimat pengandaian tipe pertama? Talk about possibilities in the present or in the future. Jadi kalimat pengandaian tipe pertama itu membahas tentang kemungkinan yang akan terjadi baik di masa sekarang maupun di masa yang akan datang. Jadi sifat dari kalimat pengandaian ini adalah apa yang kita harapkan itu masih sangat bisa terwujud ya. Jadi kemungkinan terwujudnya 100%, terjadinya itu baik di masa sekarang maupun di masa yang akan datang. Structure untuk strukturnya di sini diperkenalkan dua first conditional. Yang pertama adalah first conditional yang dengan pola biasa, pola pada umumnya, dan first conditional yang kombinasi dengan kalimat imperatif. Mari kita lihat satu persatu. Untuk conditional sentence tipe pertama dengan menggunakan rumus if diikuti dengan simple present, simple future. Kita tahu bahwa untuk simple present itu adalah kalimatnya menggunakan kata kerja bentuk pertama. Jadi di situ bisa dilihat polanya adalah diawali if dulu, kemudian diikuti subjek, diikuti kata kerja bentuk pertama, objek, dan adverb atau kata keterangan. Kemudian untuk simple future, itu kalimatnya, strukturnya dimulai dari subjek, kemudian diikuti dengan kata will, diikuti dengan verb 1, objek, dan juga adverb atau kata keterangan. Examples contohnya, if you often eat late, you will get sick.
Jika kamu terlambat makan, kamu akan sakit. Di sini kalimat pengandaiannya menggunakan kata if yang diletakkan di awal kalimat. Kemudian untuk simple present-nya itu adalah you often eat late. Kemudian simple future-nya ditunjukkan dari you will get sick. Itu adalah contoh kalimat pengandaian tipe pertama. Jadi, jikalau kamu sering makan terlambat, maka akibatnya adalah kamu akan sakit. Contoh kedua dari first conditional yaitu kalimat you will become dehydrated if you don't drink enough. Untuk contoh kalimat ini, kata if-nya itu diletakkan di tengah ya. Diletakkan di tengah. Jadi di sini terjadi perubahan struktur di mana simple future itu diletakkan di awal, kemudian diikuti if dan baru simple present tense. Untuk yang simple future ditunjukkan dengan you will become dehydrated. Kamu akan dehidrasi, kamu akan menjadi dehidrasi jika you don't drink enough, kamu tidak cukup minum. Itu adalah conditional sentence tipe pertama. Untuk conditional sentence tipe pertama yang menggunakan kombinasi antara if clause dengan imperative sentence. Untuk if-nya diletakkan di awal, kemudian diikuti oleh subjek, verb 1, objek maupun adverb atau kata keterangan. Nah, di sini if clause-nya menggunakan struktur simple present tense. Kemudian untuk imperatifnya itu juga menggunakan simple present tense. Hanya saja strukturnya adalah kalimat imperatif. Jadi untuk yang pola ini adalah dua-duanya menggunakan struktur simple present tense, hanya saja yang satu simple present tense-nya itu polanya biasa, dan yang satunya adalah pola simple present tense imperatif. Contohnya, if you want to be healthy, don't smoke. If-nya diletakkan di depan, kemudian kalimat simple present tense-nya ditunjukkan dengan you want to be healthy. Kemudian untuk imperative sentence-nya, menggunakan kalimat imperative sentence berupa larangan, yaitu dimulai dengan kata don't, artinya jangan, dan menggunakan kata kerja bentuk pertama smoke, don't smoke, jangan merokok. Jadi jika kamu ingin sehat, jangan merokok. Contoh kedua, sleep enough if you want to be healthy. Untuk contoh kalimat ini, if-nya diletakkan di tengah, kemudian terjadi pembalikan ya, ada pembalikan posisi untuk strukturnya. Untuk ini dimulai dengan imperatif dahulu, kemudian baru diikuti oleh simple present tense. Untuk imperative sentence-nya, yaitu sleep enough, tidur cukup. Untuk simple present tense-nya, if you want to be healthy, kamu ingin hidup sehat. Next, yang keempat, language features of procedure text menggunakan action verbs. Action verbs itu hampir ada di seluruh kalimat di teks prosedur. Jadi action verbs adalah kata kerja yang menunjukkan suatu tindakan yang dilakukan oleh subjek dalam sebuah kalimat. Nah, untuk action verbs ini dibagi dua berdasarkan sifatnya. Yang pertama adalah physical action verb, yang kedua adalah mental action verbs. Apa perbedaannya? Mari kita lihat. Physical action verbs adalah kata kerja yang mengacu pada tindakan fisik atau pergerakan tubuh. Kata kerja ini menggambarkan gerakan atau aktivitas fisik yang dilakukan oleh subjek. Apa saja? Contohnya adalah kata kerja yang menunjukkan aktivitas fisik. Misalnya ada ask, bertanya, ada
drive, mengendarai, ada eat, makan, open, membuka, dan sebagainya. Yang kegiatan itu bisa kita lihat. Next, mental action verb. Kata kerja mental atau kata kerja tindakan mental adalah kata-kata yang menggambarkan proses kognitif, emosi, atau keadaan pikiran yang tidak dapat diamati secara fisik. Kalau yang physical action verb tadi bisa diamati secara fisik, kalau yang mental action verbs tidak dapat diamati secara fisik. Apa saja contoh dari physical action verbs? Misalnya ada kata consider. Consider itu adalah mempertimbangkan. Kemudian dream, bermimpi. Kemudian ada think, berpikir. Remember, mengingat. Forget, lupa. Memorize, menghafal. Worry, khawatir. Itu adalah semua tindakan yang tidak bisa diamati secara fisik. Artinya adalah bisa jadi si subjek itu diam, tidak melakukan gerakan apapun, tetapi si subjek ternyata melakukan mental action verb. Misalnya saja dia sedang berpikir. Next, yang kelima adalah ciri kebahasaan dari teks prosedur, yaitu specific vocabularies. Menggunakan kosakata tertentu atau spesifik. Kata-kata yang memiliki makna khusus dan digunakan pada bidang tertentu. Artinya adalah kata kerja yang dipakai di dalam sebuah teks prosedur itu disesuaikan dengan konteks atau pokok bahasan. Misalnya saja, untuk tema healthy lifestyle, gaya hidup sehat, apa saja kira-kira kosakata yang terkait dengan gaya hidup sehat? Misalnya ada kata health, kesehatan, ada healthy, sehat, ada sport, olahraga, ada nutritious, bergizi, ada vitamin, ada clean, bersih, kemudian ada exercise, olahraga, dan sebagainya. Next, ciri kebahasaan yang keenam adalah connectives atau kata penghubung. Jadi kata penghubung digunakan dalam sebuah procedure text untuk menghubungkan langkah-langkah di dalamnya supaya daftar instruksi yang dibuat itu menjadi runtut dan mudah dipahami. Jadi kata penghubung ini dipakai biasanya di awal dari sebuah instruksi di teks prosedur. Jadi untuk berpindah ke langkah selanjutnya atau step selanjutnya itu menggunakan connectives. Contoh, first wash the rice, then soak it for 20 minutes. First, pertama, cuci berasnya, kemudian tiriskan selama 20 menit. Nah, di sini ada kata penghubung first. Contoh kedua, measure the ingredients carefully. After that, mix them in a bowl. Ukur ingredients atau bahan-bahannya dengan hati-hati. After that, setelah itu, mix them in a bowl. Campurkan di dalam sebuah mangkok. Nah, di sini connectives atau penghubungnya adalah kata after that, setelah itu. Jadi untuk menghubungkan langkah awal dengan langkah selanjutnya. Tentu untuk contoh dari connectives ada macam-macam. Ada firstly, secondly, then after that, next, finally. Itu untuk connectives. Next, ciri kebahasaan dari teks prosedur yang ketujuh adalah penggunaan adverbs. Adverbs itu adalah kata keterangan. Nah, di sini kata keterangan yang biasa dipakai di dalam teks prosedur itu ada adverb of time dan adverb of manner. Adverb of time itu adalah kata keterangan waktu yang menandakan berapa lama kita harus melakukan sesuatu atau durasi terjadinya sebuah aktivitas yang menunjukkan waktu terjadinya maupun durasinya. Kemudian untuk adverb of manner atau kata keterangan cara
itu adalah cara bagaimana melakukan suatu. Misalnya ada kata slowly dengan hati-hati, dengan perlahan, well dengan baik, dan sebagainya. Example, slowly add water to the floor, stirring constantly. Slowly, perlahan, tambahkan air pada tepung, kemudian aduk dengan teratur. Nah, kata slowly dan constantly itu menunjukkan adverb of manner, jadi keterangan cara bagaimana kita melakukan kegiatan tersebut. Contoh kedua adalah thoroughly wash the vegetables to remove any dirt or pesticides. Jadi secara menyeluruh cuci sayur-sayurnya untuk menghilangkan kotoran maupun pestisida. Itu kata keterangan, baik keterangan waktu maupun keterangan cara. Okay, let's take a look at example of procedure text. Mari kita lihat bersama contoh dari teks prosedur. 7 tips to healthier lifestyle. 7 tips untuk gaya hidup yang lebih sehat. Prioritize hydration. Always carry a reusable water bottle. Try to drink at least 8 glasses of water daily to support digestion and energy levels. Don't wait until you feel thirsty. Thirst is often a sign of mild dehydration. Utamakan hidrasi. Selalu bawa botol air minum yang dapat digunakan kembali. Usahakan minum setidaknya 8 gelas air setiap hari untuk mendukung pencernaan dan tingkat energi. Jangan menunggu sampai Anda merasa haus. Rasa haus seringkali merupakan tanda dehidrasi ringan. Move your body regularly. Schedule a time for physical activity 3 to 5 times a week. Engage in activities you enjoy, such as brisk walking, cycling, or dancing. Aim for at least 30 minutes of moderate intensity exercise per session. Gerakkan tubuh Anda secara teratur. Jadwalkan waktu untuk aktivitas fisik 3 hingga 5 kali seminggu. Lakukan aktivitas yang Anda sukai, seperti jalan cepat, bersepeda, atau menari. Usahakan setidaknya 30 menit olahraga intensitas sedang per sesi. Eat a balanced diet. Focus on consuming whole foods, plenty of fruits, vegetables, lean proteins, and whole grains. Limit your intake of processed foods, sugary drinks, and excessive saturated fats. Ensure you get enough fiber. Konsumsi makanan seimbang. Fokus pada konsumsi makanan utuh, banyak buah, sayur, protein rendah lemak, dan biji-bijian utuh. Batasi asupan makanan olahan, minuman manis, dan lemak jenuh berlebih. Pastikan Anda mendapatkan cukup serat. Practice mindful eating. Chew your food slowly and savor each bite. Avoid eating while distracted by your phone or television. This simple practice helps you recognize fullness cues and prevents overeating. Praktikkan makan dengan sadar. Kunyah makanan Anda perlahan dan nikmati setiap gigitannya. Hindari makan sambil teralihkan oleh ponsel atau televisi. Praktik sederhana ini membantu Anda mengenali tanda-tanda kenyang dan mencegah makan berlebihan. Get quality sleep. Establish a consistent sleep schedule, even on weekends. Create a relaxing bedtime routine. Dim the lights and avoid screens at least an hour before sleeping. Adults need 7 to 9 hours of sleep per night.
Dapatkan tidur berkualitas. Tetapkan jadwal tidur yang konsisten, bahkan di akhir pekan. Ciptakan rutinitas tidur yang menenangkan. Redupkan lampu dan hindari layar setidaknya 1 jam sebelum tidur. Orang dewasa membutuhkan 7 sampai 9 jam tidur per malam. Manage stress effectively. Incorporate stress reducing techniques daily. This might include meditation, deep breathing exercises, or spending time in nature. Remember to take short breaks throughout your workday. Kelola stres secara efektif. Terapkan teknik-teknik pengurangan stres setiap hari. Ini bisa berupa meditasi, latihan pernapasan dalam, atau menghabiskan waktu di alam. Ingatlah untuk beristirahat sejenak di sela-sela hari kerja Anda. Maintain social connections. Spend quality time with friends and family. A strong support network contributes to better mental and emotional health. Reach out to loved ones regularly. Jaga koneksi sosial. Habiskan waktu berkualitas bersama teman dan keluarga. Jaringan dukungan yang kuat berkontribusi pada kesehatan mental dan emosional yang lebih baik. Hubungi orang-orang terkasih secara teratur. Oke, itu tadi contoh 7 tips untuk gaya hidup sehat yang lebih baik. Jadi ada 7 tips di situ, tadi sudah dibahas beserta terjemahannya. Nah, sekarang waktunya kita mempelajari tentang teks ini dilihat dari language features atau ciri kebahasaannya. Nah, dari teks ini sudah diwarnai dengan warna yang berbeda. Untuk yang berwarna kuning, itu adalah kata kerja bentuk pertama atau action verbs, kata kerja aktivitas yang dipakai dalam teks prosedur ini biasanya menunjukkan kalimat dengan struktur imperatif. Jadi kalimatnya dimulai dengan kata kerja bentuk pertama. Ada prioritize, carry, try, move, schedule, aim, engage, dan yang lainnya yang bercetak kuning. Kemudian di situ juga ada yang berwarna pink ya. Don't wait don't wait itu juga merupakan imperative sentence tapi yang jenisnya larangan. Next, yang bergaris bawah seperti kata regularly, ada slowly, effectively, regularly, daily. Itu adalah contoh dari kata keterangan cara atau adverb of manner. Next, di situ ada yang diwarnai biru. Yang diwarnai biru itu menunjukkan kalimat dengan struktur simple present, di mana kalimatnya menggunakan kata kerja bentuk pertama setelah subjek. Misalnya, this simple practice helps you recognize fullness cues and prevents overeating. Nah, di situ ada kata helps, menggunakan kata kerja bentuk pertama. Kemudian ada adults need 7 till 9 hours of sleep per night. Kata need itu juga kata kerja bentuk pertama yang menunjukkan kalimat tersebut menggunakan simple present tense. Untuk lebih jelasnya ada di penjelasan ini. Ciri kebahasaannya, imperative verbs, penjelasannya digunakan untuk memberikan instruksi langsung. Kata apa saja tadi yang saya sebut yang dicetak kuning. Kemudian ada action verbs atau kata kerja aksi menunjukkan langkah-langkah yang harus dilakukan. Misalnya kata support, recognize, contributes to. Kemudian ada connectives atau time sequence, yaitu kata penghubung urutan. Biasanya tidak banyak dalam teks tips, tapi implikasinya ada pada penomoran. First, second, then digantikan biasanya dengan poin 1, 2, 3, tergantung teksnya. Kalau di sini diganti
angka 1 sampai angka 7 atau poin 1 sampai poin 7. Next ada adverb of manner atau kata keterangan cara digunakan untuk menjelaskan bagaimana sebuah aksi harus dilakukan. Tadi sudah saya sebutkan beberapa kata dengan akhiran ly, itu biasanya sebagai penanda bahwa kata tersebut merupakan adverb of manner atau kata keterangan cara. Next ada adverb of time atau adverb of frequency. Kata keterangan frekuensi atau kata keterangan waktu menunjukkan kapan atau seberapa sering aksi harus dilakukan. Misalnya kata always yang artinya selalu. Kemudian ada kata daily itu setiap hari. 3 to 5 times a week, 3 sampai 5 kali dalam seminggu. Nah, itu contoh adverb of time dan adverb of frequency. Selanjutnya ada technical atau specific vocabulary. Kosakata teknis atau kosakata spesifik yang digunakan sesuai dengan konteks yang dibahas. Jadi kata-kata ini relevan dengan tema. Temanya tadi apa? Temanya kesehatan. Jadi kosakata yang digunakan ya terkait dengan kesehatan. Misalnya apa? Ada hydration, ada digestion, ada sleep schedule, dan yang lain. Selanjutnya adalah advice atau suggestion. Ini merupakan modal verbs atau modal phrase ya. Frasa atau kata kerja modal untuk memberikan saran yang lebih lembut atau saran yang lebih soft. Misalnya kata try to drink at least 8 glasses. Cobalah untuk minum paling tidak 8 gelas. This might include meditation. Ini bisa jadi termasuk meditasi. Helps you recognize fullness cues. Helps you membantumu. Nah, itu kata try to, might include, helps itu adalah kata untuk memberikan saran, tapi dengan cara atau bahasa yang lebih soft. The second example of procedure text. Whether you're a runner or a swimmer, herder, or a soccer player, you ought to sleep well if you want to be successful. Apakah Anda seorang pelari, perenang, pelari gawang, atau pemain sepak bola? Anda harus tidur nyenyak jika ingin sukses. Here are some sleep-related tips. Berikut ini beberapa tips terkait tidur. 1. Create a frequent pattern routine that you can stick to every day, even on weekends. Maintain a consistent pattern. It helps you train your body so that it understands what to expect, including when to sleep. Buatlah rutinitas pola yang sering dan dapat Anda jalankan setiap hari, bahkan di akhir pekan. Pertahankan pola yang konsisten. Ini membantu melatih tubuh Anda agar memahami apa yang diharapkan termasuk kapan harus tidur. 2. Conduct more training in the early morning so that you do not have to train beyond 9 p.m. This should give your body adequate time to settle down, including restoring normal body temperature for a bedtime of 10 p.m. allowing you to fall asleep by 10:30 p.m. and have 8 hours of sleep by 6:30 a.m. Lakukan lebih banyak latihan di pagi hari agar Anda tidak perlu berlatih setelah pukul 9 malam. Ini akan memberi tubuh Anda waktu yang cukup untuk beristirahat, termasuk memulihkan suhu tubuh normal sebelum tidur pukul 10, sehingga Anda dapat tertidur pukul 10.30 malam dan tidur selama 8 jam pada pukul 6.30 pagi. 3. Great sportsmen need rest periods, but aim to get up and go to bed at the same times as on training sessions to maintain your general sleep-wake schedule. 3. Olahragawan hebat memerlukan waktu istirahat, tetapi usahakan untuk bangun dan tidur pada waktu yang sama seperti pada sesi latihan untuk mempertahankan jadwal tidur bangun umum Anda. Itu adalah salah satu contoh dari teks prosedur.
Let's see some questions related to the text. Number one, who needs the tips? Siapa yang membutuhkan tips-tips tadi? A. Coach. B. Students. C. Shift workers. D. Athletes. E. Influencers. A. Coach. Coach itu adalah pelatih. B. Students, siswa. C. Shift workers, pekerja shift. D. Athletes, atlet. E. Influencers, influencer. Jawaban yang tepat adalah D. Athletes. Bisa ditemukan di teks di poin ketiga. Great sportsmen need rest periods. Di situ disebutkan kata sportsman yang berarti olahragawan, sedangkan di pilihan ganda itu ada kata athletes, jadi menggunakan sinonimnya. Next, the second question. What should people do to have a better sleep? Apa yang seharusnya orang lakukan untuk mendapatkan tidur yang lebih baik? A. Join a training session. Mengikuti sesi latihan. B. Sleep less than 7 hours a day. Tidur kurang dari 7 jam setiap hari. C. Have exercise in the morning. Latihan di pagi hari. D. Wake up early in the morning. Bangun pagi setiap harinya. E. Sets the temperature of their bedrooms. Mengatur suhu di dalam kamar tidur. The answer is A. Join a training session. Jadi jawaban yang tepat adalah mengikuti sesi latihan. Karena harus latihan dulu untuk membiasakan diri bisa tidur lebih baik atau tidur berkualitas. Dengan cara apa? Dengan memiliki jadwal tidur yang teratur setiap harinya. Oke, thank you so much for your attention. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga apa yang kita bahas hari ini bermanfaat. Tetap semangat belajar. See you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.